Bikin pusing, pusing karena umur sutua. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari tripod. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Natasha Gultom dengan NPM 2301010093 dengan mata kuliah Strategi Belajar Mengajar SD. Nah, di sini saya akan merangkum sebuah materi mulai dari pertemuan pertama hingga sampai pertemuan ke-15. Nah, materi yang pertama itu ada konsep dan prinsip pembelajaran di SD, yang dimana pembelajaran di SD harus disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak-anak. Nah, yang dimana prinsip-prinsip belajar seperti belajar aktif, menyenangkan, kontekstual, dan bermakna perlu diterapkan untuk memaksimalkan potensi siswa. Nah, materi yang kedua itu ada merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, yang dimana tujuan pembelajaran menjadi arah dari kegiatan belajar mengajar. Nah, di situ guru harus mampu menyusun tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu atau disebut dengan SMART, sesuai dengan kompetensi dasar dan karakteristik siswa. Nah, materi yang ketiga itu ada pengembangan materi pembelajaran, yang dimana materi pembelajaran harus sesuai dengan tujuan dan kebutuhan siswa, yang dimana sumber materi bisa berasal dari buku teks, lingkungan sekitar, maupun pengalaman nyata. Nah, materi perlu dikemas secara menarik agar mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, materi yang keempat itu ada pengembangan pengalaman belajar. Nah, yang dimana pengalaman belajar disusun menjadi tahap yang sistematis, melibatkan berbagai metode seperti diskusi, demonstrasi, dan permainan edukatif. Nah, strategi ini dan metode ini pembelajaran harus disesuaikan dengan gaya belajar oleh siswa. Nah, materi yang kelima itu ada keterampilan menjelaskan dan bertanya. Guru perlu memiliki keterampilan dalam menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah dan dimengerti dan menarik. Nah, keterampilan bertanya digunakan untuk membangun keaktifan siswa, melatih berpikir siswa kritis, dan memicu diskusi. Nah, yang keenam itu ada keterampilan mengadakan variasi dan memberi penguatan, yang dimana variasi dalam gaya mengajar atau yang disebut dengan intonasi, media, atau aktivitas penting untuk menjaga perhatian siswa. Nah, penguatan ini verbal atau non-verbal digunakan untuk meningkatkan motivasi dan memperkuat perilaku yang positif. Nah, materi yang ketujuh itu ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, yang dimana membuka pelajaran harus mampu membangkitkan minat siswa dan mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, penutupan pembelajaran dilakukan untuk menegaskan poin-poin penting dan memberikan umpan balik. Nah, materi yang ke-8 itu ada keterampilan membimbing diskusi dan kelompok kecil atau perorangan. Nah, yang dimana guru harus mampu memfasilitasi diskusi secara aktif, yang dimana yaitu memberi arah dan mendampingi siswa dalam kerja kelompok maupun tugas individu, sehingga terjadi interaksi dan kolaborasi yang bermakna. Nah, materi yang ke-9 itu ada keterampilan mengelola kelas dan disiplin, yang dimana pengelolaan kelas bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Guru perlu menerapkan aturan, disiplin positif, dan mengelola dinamika kelas dengan tegas dan empati. Nah, yang ke-10 itu ada pengembangan alat evaluasi, yang dimana evaluasi pembelajaran dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan. Guru harus memahami jenis-jenis tes, teknik penilaian, serta menyusun instrumen evaluasi yang valid, label, dan objek.
Nah, materi yang ke-11 itu ada perkembangan siswa sebagai subjek belajar, yang dimana pemahaman tentang perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan fisik siswa penting agar pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan mereka, yang dimana guru perlu menyesuaikan pendekatan dan materi sesuai aspek perkembangan tersebut. Nah, ini ada materi yang terakhir, ya, yang dimana implementasi rancangan pembelajaran. Nah, yang dimana desain pembelajaran perlu diterapkan secara konkret di kelas. Dengan menggunakan studi kasus, guru dapat mengembangkan pembelajaran kontekstual yang mendorong siswa berpikir kritis dan mencerah dan memecahkan masalahnya. Nah, sekian dari hasil rangkuman materi dari saya. Terima kasih. Pasti kau deng saya